Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipa Noval Firdaus dari program studi Teknik Perpipaan kelas 4C dengan NRP 66. Saya di sini akan mempresentasikan oscillating flow pas silinder. Apa itu oscillating flow pas silinder? Yaitu simulasi aliran bolak-balik melewati silinder. Untuk pengaplikasiannya bisa pada kondisi offshore dan bisa pada pondasi jembatan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat seperti gambar. Nah, di gambar ini termasuk bangunan lepas pantai. Di bangunan lepas pantai ini ada pondasinya. Nah, di pondasi ini nanti kita akan mengukur verticity, kita akan melihat verticity-nya, kita akan melihat drag koefisiennya, dan kita akan melihat load kontur tekanannya. Untuk kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan. Domain permasalahan dalam kasus ini yaitu dengan menggunakan kotak yang berukuran 30 x 30, lebarnya 0,4. Sedangkan kotak kecil untuk mesh refinement dengan ukuran 9 x 9 x 0,4. Dan dengan diameter silindernya yaitu 1 atau radiusnya 0,5. Ya, ini soalnya yaitu sesuai di soal silinder 1 dengan jarak silinder 1 dengan sumbu UZ yaitu sejauh alfa saya yaitu 75, dan jarak antara titik pusat dengan silinder 1 yaitu 3,5 kali diameter. Untuk inspeksi mean distance yaitu 3,5 sesuai dengan soal yaitu 3,5. Untuk inspection angle-nya sesuai dengan soal 75 derajat antara silinder 1 dengan sumbu UZ, sedangkan silinder 1 dengan silinder 2 jarak antar silinder yaitu 120. Untuk metode meshingnya saya menggunakan extrusion 3D yang dimana 3D-nya itu extrusion 3D yang dimana 1D-nya projection 1D. Nah, projection 1D ini nanti kita short edge-nya itu lebarnya dari lebar box kecil 1 ke box kecil 2. Yang box kecil 1 ke box besar 1. Jadi nanti garis kecilnya project nanti bisa ditarik ke arah sumbu Y. Itu yang untuk submesh-nya kita pilih bagian depan front yang tadi, bagian depan front ini, kemudian kita atur ukuran meshnya yaitu saya memilih 1 dan 0,05. Sedangkan local size-nya kita pilih small box yang kecil ini yang sudah kita tetapkan di Salome. Kemudian kita ukur dengan ukuran 0,005. Kemudian submesh lagi kita buat projection 1D untuk ditarik ke belakang supaya meshnya itu bisa menjadi 3D. Untuk jumlah meshnya yaitu prism atau mesh ini tipenya prism atau unstructured mesh dengan meshnya jumlahnya 79.000. Untuk face-nya bagian depannya triangle-nya 158, quadrangle-nya 1000. Untuk kondisi batas boundary-nya pada file open form yaitu front sama back
itu diganti menjadi empty. Kenapa diganti empty? Karena diasumsikan front and back itu tidak ada. Sedangkan inlet sampai bottom kita tetap menjadi patch, sedangkan silinder kita ubah menjadi wall. Kenapa diubah menjadi wall? Karena kita asumsikan silinder itu tidak dilewati oleh aliran fluida, sehingga aliran fluida tidak menembus silindernya. Untuk kondisi awal untuk kondisi awal di folder 0 atau U itu kita tetapkan inlet outlet top bottomnya kita ubah menjadi aliran oscillating, dan di folder 0 atau P-nya outletnya inlet outlet top bottomnya kita ubah menjadi zero gradient. Kenapa kita ubah? Karena pada sumber OpenFOAM-nya sendiri, jika folder 0 atau uji inlet outlet top bottomnya itu diubah menjadi oscillating, maka folder 0 atau P-nya harus diubah menjadi zero gradient. Jika tidak diubah menjadi zero gradient, maka akan terjadi error pada OpenFOAM dan tidak memenuhi sampai waktu 50 detik. Kemungkinan waktunya tidak sampai 50 detik, mungkin 25 atau 30 atau 19. Tuh. Untuk kontrol dig file-nya saya menggunakan PimpleFoam. Kenapa saya menggunakan PimpleFoam? Karena PimpleFoam itu lebih stabil dari IcoFoam. Untuk NTM-nya saya menggunakan 50 detik sesuai dengan soal. Untuk delta T-nya 0,0025 sesuai dengan soal. Rate control-nya sesuai dengan soal. Rate interval-nya kita atur dengan rumus sesuai di soal dan hasilnya yaitu 100. Rate interval fungsinya yaitu untuk setiap OpenFOAM run akan meng-save data tersebut selama 100 kali per satu. Untuk jika kita ingin melihat verticity-nya, maka kita ingin menambahkan kode verticity untuk di bawah fungsinya seperti ini. Untuk kita samakan TMN-nya dan execute control wait control-nya sama yang di atas, time step dan 50 TMN-nya. Untuk first scope 1 itu yang perlu diperhatikan adalah center of rotation. Untuk center of rotation-nya yaitu kita mencari min 3,38 itu dari hasil dari perhitungan cos dikalikan sudut silinder 1 tadi. Silinder 1 kan tadi kan jarak silinder 1 ke sumbu Z 75 ditambah 90 ke arah anu menjadi 165. Jadi cos 165 dibagi 180 kalikan pi dikalikan 3,5. 3,5-nya itu apa? 3,5-nya itu jarak antara titik pusat ke silinder. Sedangkan itu yang cos itu untuk X, sedangkan sin untuk UZ yang tegak. Sama, sin dikalikan 165 dibagi 180 kalikan pi, kemudian kita kalikan 3,5, kemudian ketemu hasilnya 0,90. Begitu juga dengan versus 2 dan versus 3. Untuk lift drag dir, pitch axis, freestream, reference dan reference area itu sama semua antara hasil first scope 1, 2, 3. Nilainya RF-nya 0,4 kita ubah karena ukuran silindernya yaitu 0,4 ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X-nya 1. 0,4 kali 1 ya 0,4 meter persegi. Ini untuk silinder 2-nya, first scope 2-nya, sedangkan ini first scope 3-nya. Hasilnya seperti itu. Kita hitung di Jupyter atau bisa hitung pakai kalkulator lain. Saya pakai Jupyter soalnya kemudian ke hasil simulasi. Untuk hasil simulasinya verticity pada saat T sama dengan 25 detik seperti ini dan verticity pada saat T 27,5 detik seperti itu. Untuk hasil simulasi prekontur tekanan. Kontur tekanannya seperti itu ya, ada vortexnya antara 25 detik sama 27,5 detik. Kemudian ini hasil simulasi animasi para view. Kita play 3 menitan, kita akan cepatkan seperti ini ya, itu hasilnya. Ada vortex besaran air. Nah, kemudian kita menghitung koefisien gayanya.
Kita kemudian plot di force coef-nya di Excel, kemudian kita lihat grafiknya, CD-nya kita lihat seperti itu, ada yang tidak stabil dimulai 34,25 sampai 44,25 agak menurun naik. Kemudian di CL-nya dari kecil sampai ke besar, kemudian menjadi gayanya angkatnya semakin besar, itu di versi 1 silinder 1, versi 1 atau silinder 1. Untuk versi 2 atau silinder 2 itu bisa kita lihat di CD-nya semakin tidak ada jeglongan lagi, semakin stabil. Untuk CL-nya itu semakin naik gaya angkatnya. Gaya angkat ini nilainya jika positif maka gaya angkatnya nilainya gaya angkatnya searah sumbu vertikal. Jika nanti gaya angkatnya nilai negatif, nanti gaya angkatnya berlawanan dengan sumbu vertikal. Seperti halnya pesawat. Ya. Nah, ini kan gaya angkatnya itu negatif, maka gaya angkatnya berlawanan jadi ke arah ke bawah. Untuk menurut saya mana silinder yang paling besar, silinder yang besar dilalui oleh gaya. Menurut saya itu di silinder 2 atau versus 2 karena di sini gaya angkatnya semakin tinggi. Dan kenapa kok semakin tinggi? Itu alasannya karena silinder 2 itu berpapasan hampir sejajar dengan silinder 1. Jika dimana kalau berpapasan nanti aliran bolak-balik itu ada vortexnya yang seperti pada gambar antara silinder 1 dan 2. Vortex tersebut jika dibiarkan maka akan menghasilkan aliran turbulen. Jika menghasilkan aliran turbulen, maka CD-nya semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi CD dan CL yaitu kecepatan, jenis masa jenis fluidanya, dan besar ukuran yang dilalui oleh fluidanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.